Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan juga selamat pagi bagi semua yang aktif video ini. Yang pertama, saya hormati Bapak dosen mengampu mata kuliah praktikum PPNS, Bapak Basuki, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proyek akhir untuk tugas kelas saya untuk mata kuliah praktikum pemrograman web server side. Di sini saya membuat aplikasi manajemen keuangan pribadi. Aplikasi atau website ini saya rancang untuk membantu pengguna dalam melacak pemasukan, kemudian pengeluaran mereka yang dengan mudah memberikan wawasan keuangan melalui visualisasi data serta mendukung pengembalian pengambilan keputusan finansial yang lebih baik. Untuk latar belakang kenapa saya membuat proyek ini, yang pertama itu adalah eh, saya sendiri yaitu kesulitan dalam melacak mana uang saya ketika tiap bulannya itu, dan itu membuat saya adalah struggle dalam tercatat. Lalu kemudian yang kedua adalah um, bisa merencanakan keuangan yang baik. Tujuan saya membuat proyek ini ya untuk menciptakan platform website yang aman serta mudah yang digunakan serta fungsional untuk membantu para pengguna, khususnya diri saya, untuk mengelola keuangan pribadi secara efektif. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di website saya, yang pertama itu adalah eh, keamanan autentikasi yang sudah modern serta terinskripsi dengan baik, yang dimana setiap user melakukan registrasi maupun login, sistem database-nya akan menyimpan password maupun username dengan baik. Lalu yang kedua, terdapat dashboard interaktif yang dimana akan ada ringkasan visual dari pemasukan, kemudian ringkasan visual pengeluaran, serta saldo balance yang kita bisa pantau untuk mengetahui kesehatan finansial kita secara sekilas. Kemudian fitur-fitur utamanya itu di antara lain ada manajemen transaksi yang dimana kita sebagai pengguna dapat menginputkan transaksi kita dengan mengkategorikan menjadi dua, di mana di website saya sendiri terdapat pemasukan serta pengeluaran yang dapat kita inputkan, edit maupun kita hapus. Lalu kemudian dari transaksi yang telah kita buat, kita juga dapat membuat laporan yang fleksibel serta dapat kita baca untuk mendapatkan kesimpulan dari transaksi kita, yang dimana bentuk laporannya sendiri itu dapat diekspor dalam bentuk Excel, CSV maupun PDF. Kemudian untuk teknologi yang saya gunakan dalam website ini di antara lain adalah PHP untuk sistem backend maupun sistem utama dari website ini. Lalu kemudian untuk front end-nya sendiri saya menggunakan HTML dan juga UI style-nya menggunakan plugin CSS. Dan kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL yang saya gunakan untuk pairing ini. Kemudian untuk pengelolaan serta kustomisasi saya menggunakan plugin CSS yang dimana di Telegram itu sendiri sudah menggunakan responsive UI serta UI yang dimana kita dapat mengkustomisasi maupun meresponsifkan dalam bentuk inline CSS sendiri. Dan juga saya menggunakan beberapa library untuk membantu dalam mengefisiensi proyek ini, yang dimana saya menggunakan library chart.js yang fungsinya itu adalah untuk membuat chart ataupun diagram dari visual untuk visualisasi pemasukan pengeluaran dan sebagainya. Lalu kemudian
yang menggunakan library DOM PDF dan juga library PHP Spreadsheet yang dimana library ini telah disediakan oleh PKP untuk kita gunakan dalam mengekspor data ke file Excel maupun CSV kita. Langsung saja di sini saya akan membuka koordinat saya mengenai database serta fondasi dari website sendiri. Oke, yang pertama untuk database sendiri saya mm, menamai database saya sebagai financial analysis yang kemudian saya mengquery untuk use database dan juga saya membuat beberapa tabel di sini. Di sini saya membuat eh, 4 tabel yang secara fungsional ini sudah cukup untuk prosesnya. Tabel pertama itu adalah tabel user, di mana terdapat ID, username, password, email, dan juga route. Kemudian ada tabel kategori, di sini ada ID, nama, tipe, dan juga kapan dibuatnya. Di tabel kategori sendiri, saya telah um, menambahkan secara manual untuk saya simpan di database PHP Admin saya. Kemudian tabel ketiga saya itu adalah tabel transaksi yang dimana di sini ada ID, user ID yang kita ambil dari user, kemudian kategori ID yang kita ambil dari kategori, dan transaksi tanggal maupun jumlah. Kemudian yang tabel terakhir yang tabel laporan atau records, di mana tabel ini akan menyimpan user ID, kemudian deskripsi, kapan waktunya, dan juga ID report sendiri. Lalu untuk fondasi website saya menggunakan Index PHP sebagai router dengan websitenya, yang dimana router ini akan membagi maupun mengarahkan user apabila dia belum login ataupun sudah login. Bagaimana, di mana kalau misalnya user belum login, dia akan masuk ke landing page terlebih dahulu, ataupun misalnya dia sudah login, dia akan masuk ke dashboard. Oke. Untuk demo project sendiri, di sini terdapat beberapa section yang saya buat untuk landing page. Yang dimana di sini ada hero section, feature section, cara kerja, dan juga CTA button. Nah, apabila kita coba mulai, tampilannya akan mengerut di halaman register kita, yang dimana user dapat membuat username, email, password. Karena saya sudah punya akun, sekarang dalam akun kita. Oke, di sini adalah tampilan pertama dari dashboard kita yang dimana terdapat beberapa chart yang memudahkan si user dalam membaca data. Yang pertama itu adalah tampilan nama user kita, kemudian ada total pemasukan, total pengeluaran, dan juga balance. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang apa-apa saja chart yang ada di dashboard ini. Yang pertama adalah total income. Total income ini diambil dari beberapa transaksi yang berkategori sebagai pemasukan yang akan diakumulasi atau ditambahkan secara otomatis. Kemudian kita ada total pengeluaran, kebalikannya dari pemasukan. Di sini adalah total dari pengeluaran kita yang sudah kita kategorikan. Kemudian balance ini diambil dari pengeluaran dari total pemasukan dikurangi oleh total pengeluaran. Kemudian di sini terdapat dua diagram atau dua chart yang saya buat. Yang pertama adalah chart untuk mengetahui pengeluaran kita berdasarkan kategori, di mana eh, pengeluaran kita ini yang kita bisa dapat dan kita lihat di recent transaksi. Kemudian di chart yang kedua itu adalah eh, perbandingan antara pemasukan dan juga pengeluaran selama bulan yang telah kita tentukan. Di sini saya mengambil tenggat 6 bulan dikarenakan misal kita melakukan audit ataupun melakukan
melakukan transaksi, kita akan cenderung mengambil waktu atau kurang waktu selama 6 bulan. Kemudian kita akan mencoba fitur yang pertama, yaitu adalah transaksi. Yang dimana di sini terdapat eh, transaksi-transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan coba transaksi. Di sini kita akan bertransaksi pengeluaran. Jenis kategorinya adalah belanja, kemudian menentukan jumlah. Kemudian di sini kita bisa melakukan tanggal dan juga eksekusi. Kemudian kita save transaksi kita dan akan otomatis muncul di halaman di transaksi ini. Yang dimana tadi kita sudah melakukan shopping, deskripsinya belanja bulanan, dan juga apabila kita ingin mengedit eh, jumlah ataupun yang lain, kita dapat mengedit di button sini. Misalkan kita edit nominalnya menjadi 1.400, akan otomatis mengupdate di versi ini. Yang dari versi ini akan langsung ditampilkan ke dalam halaman dashboard kita. Di sini di versi ini udah kelihatan langsung ada kategori shopping yang kita telah buat, yang dimana shopping ini sendiri bernilai 1.200.000. Oke, lalu untuk fitur selanjutnya ada fitur ringkasan laporan, yang dimana di laporan ini kita dapat melihat beberapa kategori yang telah kita bedakan di beberapa tabel, yang dimana tabel satu adalah tabel pemasukan dan tabel kedua adalah tabel oke. Di sini kita juga bisa mendownload dari ini kita, di mana saat kita download akan dalam bentuk file yang kita ingin. Kemudian kita akan coba membuka filenya itu untuk dapat kita mengetahui seberapa efektif ataupun seberapa efektif laporan dari pengolahan keuangan kita. Oke, ini kita coba upload file yang sudah kita download tadi ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, di sini akan ada beberapa kolom dari hasil generasi report kita tadi ya, yang dimana di sini ada kolom tanggal, kolom kategori, kolom tipe, kolom jumlah, dan juga kolom deskripsi. Yang dimana ini sudah sesuai dengan data kita di website yang. Nah, enaknya di spreadsheet ini itu adalah kita dapat langsung menganalisis data-data kita yang telah kita inputkan. Karena di spreadsheet yang sekarang itu telah terintegrasi oleh Gemini, yang dapat memudahkan kita dalam membaca data maupun menarik kesimpulan dari data. Nah, ini saya mencoba menganalisis data-data report kita, yang dimana akan langsung otomatis dibuat oleh si Gemini. Nah, di sini juga kita dapat mengevaluasi dari pendapatan maupun pengeluaran kita berdasarkan kategori. Beri- eh, Berikut adalah demo project untuk tugas akhir dari mata kuliah PWSS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Masuki yang telah mengajarkan saya selama semester ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Oke, untuk referensi ataupun source code-nya sendiri, saya telah menguploadnya ini di GitHub, di akun GitHub saya, yang dimana terdapat beberapa source code maupun beberapa penjelasan
yang lebih detail di GitHub saya. Oke, sebelumnya sekian dari presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.